Oke. Nih, halo Pak Roni. Lagi ngapain nih Pak? Halo, ini di kebunnya NASA. Smart Feli, farming. lagi bikin smart farming dan sudah menjelang finishing. Heeh. Kita lagi ngisi air di bak-bak rakit apungnya nih. Diisi air. Ya, airnya juga air yang punya kejernihan bagus ya. ppm-nya di bawah 100. Jadi, ppm-nya di bawah 100? ya ini cuma 64 ppm-nya. Idealnya berapa Pak? Ya, pokoknya di bawah 100 bagus ya. Jadi 64 ini udah bagus banget gitu ya. Ini salah satu syarat yang membuat nanti pertumbuhan tanaman bisa maksimal. Oh. Kita punya 6 bak, Mm. ya totalnya ini ada sekitar 6.120 tanaman yang akan ditanam. 6.100 tanaman. Ya, Oke. luasnya 9 kali 30, jadi 270 meter persegi. Ya hujan, tapi kita tidak kehujanan. Ya, tidak ada atapnya. Ada atapnya. Ya, itu plastik UV ya, jadi memang atap plastik yang diperuntukkan untuk pertanian. Kalau sayur nggak boleh pakai paranet ya Pak? Jangan, nanti malah jadi jangkung kurus. Jadi jangkung. Ya, Yang kita kejar justru matahari yang sebanyak mungkin ya Pak? durasinya yang panjang. Tapi nggak boleh kepanasan. Ya, makanya plastik UV ini membantu memfilter sinar matahari agar UV faktornya dikurangin. Jadi secukupnya saja yang dibutuhkan tanaman. Cuman spektrum cahayanya aja yang kita butuhin. Ya, sama durasi ya, durasi juga penting. Spektrum dan durasi. Jadi UV-nya dikurangin, sama seperti manusia juga UV kebanyakan nggak boleh ya. Sayur Tapi- nggak suka UV. Ya, hanya sedikit aja, jadi dikurangin. Kenapa sih harus pakai air banyak begini Pak? Di bak-bak gini kenapa? Ya, ini salah satu prinsip dasar membuat pertumbuhan tanaman bagus itu akarnya harus dibuat nyaman. Akarnya harus nyaman. Nyaman. Nah, kriteria nyaman buat akar apa? Satu, dia dingin. Ya, jadi dingin itu artinya temperaturnya bisa dijaga agar tidak kepanasan. Karena pada habitat aslinya tanaman ketika ditanam di tanah itu punya energi dingin. Ya. Tanaman apapun ya Pak? Tanaman apapun butuh akar yang dingin. Nah, ketika dia ditransformasi ke sistem hidroponik yang tidak menggunakan tanah, makanya air itu menjadi pengganti dari tanah agar melindungi akar tetap dingin. Nah, caranya gimana? Kita menjaga agar air tetap dingin suhunya. Salah satunya adalah dengan memberi air yang volumenya cukup. Ya, jadi kalau rakit apung itu ketebalan air genangannya tuh 15 cm. Jadinya banyak ya. Ya, kira-kira segini lah ya nantinya. Ini baru sedikit ya sekarang, tapi nantinya akan segini. Gitu. Kan orang tuh nggak, kalau disiram nggak boleh banyak siram, nanti busuk. Ini malah dibanyakin air Pak. Ya, sebenarnya definisi busuk itu gara-gara apa? Salah satunya akar tidak bisa bernapas. Betul bahwa akar kalau kerendam air di tanaman konvensional di tanah itu jadi mati. Kenapa? Karena akan tidak bisa bernapas. Dia perlu oksigen. Nah, kenapa ketika direndam air dalam hidroponik akar malah bagus? Nah, airnya tidak sama seperti air banjir kalau di pertanian. Air di hidroponik itu di treatment. Treatmentnya apa? Diberikan oksigen. Pakai Ya. aerator ya. Ya, pakai aerator atau pakai pompa Venturi. Apa itu pompa Venturi? Yang semburannya itu mengandung oksigen. Jadi ibaratnya itu seperti memelihara ikan. Ikan di akuarium kalau tidak diberi aerator atau diinjeksikan oksigen, ikannya lemes, lama-lama mati, ya. Tapi dengan aerator ikan menjadi segar. Sama dengan sayur, karena akarnya kerendam air, airnya yang harus mengandung oksigen cukup agar akarnya sehat. Jadi ini berhidupnya bergantung sama aerator dong Pak? Nggak? Ya, sebenarnya betul begitu. Di konvensional pun ya, kenapa petani menggemburkan tanah gitu, salah satu tujuannya agar oksigen masuk ke dalam tanah. Ya. Di sini pun begitu ya, akar harus tetap dapat akses oksigen yang bagus. Jadi memang dalam pertanian ini betul listrik dibutuhkan untuk memberikan energi kepada pompa agar bisa memberikan dissolve oksigen. Tetapi ini aman kalau misalnya mati lampu sampai 1 hari pun 24 jam karena genangan airnya banyak. Kemudian oksigennya kan terlarut ya, dia tidak secepat mungkin terlepas lagi ke udara. Ada yang tertinggal dalam air, jadi 24 jam tanpa listrik pun ini aman.
Masih aman. Ya. Jadi sebenarnya bisa nggak hanya tanaman sayur ya, semua tanaman bisa ya Pak? Tanaman buah juga bisa. Tanaman buah, sayur, tanaman hias pun bisa. Tanaman hias, bunga-bunga juga bisa. Dan lebih terkontrol. Ya, jadi akurasinya bisa dijaga agar pertumbuhannya, target panennya, usia panennya, bobotnya, bahkan rasanya juga bisa diprogram agar bisa memenuhi kriteria. Semua bisa diprogram. Ya, nah, begitu ya. Dikondisikan agar tanaman mencapai sebuah kondisi yang end resultnya adalah hasil panen itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi itu yang disebut ya mungkin dalam bahasa lain rekayasa ya, mungkin, tapi konotasi rekayasa kadang-kadang jelek ya, tapi ini sebenarnya adalah memberikan kondisi terbaik bagi tanaman agar tanaman merasa nyaman, dan sebagai imbal baliknya tanaman akan memberikan hasil panen terbaik untuk manusia. Biasanya kan hidroponik banyak pipa-pipa Pak. Ini kok cuman kayak bak-bak gini aja Pak? Ya, hidroponik memang macam-macam ya. Kebanyakan orang mengenal pakai pipa atau pakai guli ya. Itu ya metode yang memang merupakan pilihan ya. Kita memakai konsep rakit apung ini ada alasannya ya. Jadi salah satunya adalah pertimbangan bagaimana menjaga suhu air tetap dingin ya, dengan tadi yang sudah diuraikan, volumenya banyak dan seterusnya. Kemudian juga kepraktisan, karena ini lokasi ini di dataran rendah yang panas. Kalau airnya tipis sedikit, udara panas itu akan mempengaruhi suhu airnya. Akarnya kepanasan. Ya, akarnya kepanasan, jadi seperti direbus. Kalau sudah kepanasan, biasanya tanaman jadi stres. Nah, kalau sudah stres, pertumbuhannya terhambat dan seterusnya. Jadi semakin kita suhu panas, semakin di dataran rendah, berarti airnya harus makin banyak ya Pak? Ya, untuk harus meredam dingin. suhu, supaya dingin. Airnya sedikit tapi kita dinginkan. Pakai pendingin bisa ya? Pakai pendingin, misalnya pakai chiller, pakai apapun yang pokoknya bisa membuat dingin. Tapi hemat listrik tenaga ya. Cuman energi untuk mendinginkan air itu besar, mahal costnya ya. Jadi nggak worth it dengan hasilnya ya. Jadi tapi, bak-bak begini ya. Ya, makanya kita mengisolir air ini dengan menggunakan terpal warna putih. Tujuannya adalah memantulkan sinar matahari. Kemudian dindingnya ini juga double, ada rongga udara di dalamnya. Itu juga buffer temperatur udara panas terhadap air ya. Kemudian nanti permukaan rakit apungnya juga ada aluminium sheetnya untuk memantulkan sinar, menjaga panas supaya nggak masuk dan seterusnya. Nanti kalau kita cek pakai termometer, kalau siang hari sepanas-panasnya di bawah sini bisa berapa derajat Pak? Di air biasanya sekitar 30-31 terik matahari. Di terik matahari 31? Itu masih aman? Aman. Kalau pagi ya bisa 28 gitu ya, 29 gitu ya. Berasa di gunung-gunung dia. Betul. Segitu ya? Ya, walaupun idealnya tanaman itu suhu airnya 24 derajat. 24. Ya, sebenarnya pertanyaannya bisa nggak bikin suhu air 24 derajat di lowland? Bisa, tapi sekali lagi teknologi mendinginkan air itu energinya besar. Lebih mahal daripada nanti panennya. Iya, jadi nggak sebanding dengan hasil dan harga jual. Ya, jadi makanya kita memilih dari dua opsi. Satu, mendinginkan air yang panas atau menjaga air jangan sampai panas. Nah, mendinginkan air yang panas itu energi gede. Kita pakai yang gratis. Jadi kita jaga agar suhu air tidak menjadi panas. Teknologi yaitu mengcover atau melindungi air supaya tidak terpapar sinar matahari. Apa keunggulan rakit apung dibandingkan sistem DFT tadi udah jelasin ya? Kalau DFT jadinya dia emang jalan terus airnya kan Pak? Cuman tergantung listrik ya, karena DFT itu tidak ada genangan air. Begitu once listrik mati, pompa tidak bekerja menaikkan air, akarnya kekeringan, 2 jam aja udah lemes tanaman. Kalau ini kita masih aman ya walaupun listrik mati aja, karena genangan airnya terjaga. Iya. Terus apa sih maintenance-nya kali ya Pak kalau DFT ya? Praktisan. Kalau ini kan panen ya, nanti ketika kita udah nanam ya barangkali akan ada lagi. Jadi kita panen, bersihinnya itu tinggal dilap aja. Surface-nya nanti kita jalan-jalan lihat ada lembaran-lembaran rakit apungnya. Jadi nggak perlu seperti mencuci pipa di DFT atau mencuci guli di NFT yang emang agak ribet ya. Harus dibersihin, banyak lumut-lumutnya. Pasang lagi, kan banyak celah-celah kecilnya tuh ya. Kalau ini hampir nggak ada. Ya. Clean ya. Clean. Terus ini kapan bisa
disemai Pak, Ya, ditanam. ditanam. Sebenarnya hari Selasa udah siap pakai, cuma kan kita udah punya program ya, ini sekaligus untuk yang berminat. Kick off kita mau bikin program menanam bersama ya. Jadi Iya, nanam workshop. bersama, memaintain bersama, ya nurturing bersama, kemudian sampai panen. Jadi ada program yang disebut program komprehensif dari seedling sampai harvesting. Ya, Yeay. itu durasinya kira-kira 5 minggu ya, Dr. Sally ya. Itu akan boleh diikuti oleh umum ya. Jadi kalau Anda yang pemula maupun yang sudah punya install hidroponik tapi skala hobi, mau mencoba feeling mengelola kebun besar, nah bisa ikutin program itu ya. Jadi seperti pemagangan Ya. ya, manajemen kebun, bagaimana merawat ya kebun dengan luas seperti ini, kemudian manajemen produksi, bagaimana supaya panen berkesinambungan dan seterusnya. Packaging, Ya. semuanya ya. Ya. Pak, berarti sistem rakit apung tidak memerlukan tandon ya? Ya, ini tidak ada bak tanaman, bak air lagi di luar karena seluruh air ada di bak penanaman ini. Jadi airnya itu hanya diputar-putar, dibikin arus saja. Jadi nanti medianya yang di akarnya pakai apa Pak? Akarnya jadi langsung Langsung ke terendam air. ini. Nggak ada misalnya kayak apapun lagi di ininya Ya langsung. paling kita butuhkan rock wool untuk menyemai. Rock wool ada ya? Untuk seedling. Sedikit bijinya ya paling ya? Jadi sedikit, cuma 2,5 kali 2,5 cm aja. Hmm. Setelah jadi bibit, kita masukkan ke lubang-lubang tanam. Udah, akarnya nanti akan terendam air dan terus membesar di dalam air. Ikut programnya gimana katanya? Nah, hubungi Susi Garden. Iya. Nanti akan ada ads-nya, promonya. Ingat ini limited ya. Iya, soalnya lagi Lagi pandemi Pandemi. ini kita batasin, dan juga ruang workshopnya nanti open air ya. outdoor. Ya, outdoor, jadi ya cuma ada atap tapi nggak pakai dinding, jadi kita pakai fresh air ya, nggak Iya. pakai AC. Kita batasin 30 orang ya, Ya. 30 orang aja, jadi itu akan diperebutkan siapa yang cepat mendaftar. gitu Benar. Ya. Ya, promonya rencana besok ya kita mulai Iya. launching promonya. Iya. Silakan mendaftar pada tempat-tempat yang sudah ditunjuk. Mulai dari semai, Ya, nanem, planting, pindah tanam, memberi nutrisi, terus nurturing, merawat. nanti yang suruh pas panen. Wow, pas panen nanti ada cara panen, bagaimana menyortir, kemudian packing, bagaimana delivering system, kemudian yang paling penting adalah kita bikin garden party waktu panen ya. Iya. Di konsep farm to table kita akan terapkan ya. Farm to table, nanti mau diajarin resep cara bikin saladnya juga ada. Ya, bikin salad, bikin steamboat, Iya. gitu ya. Jadi bagaimana konsep the whole thing of hydroponic ini kita coba praktekkan di sini. Jadi siapapun yang mau terlibat bisa ikut itu tadi. Satu, basic hydroponic ya, belajar teori, kemudian planting, manajemen produksi, kemudian branding itu juga penting. Bagaimana Iya. membuat produk ini bisa dikenal dan disukai Iya. Udah orang. banyak barang terus jualnya kemana kan bingung ya Pak? Gitu ya. Terus juga bagaimana mengolah hasil panen. Iya. Kita tahu salah Produk satu turunannya ya? produk turunan. Salah satu yang menarik dari bisnis hidroponik adalah produk turunan. Iya. Karena ada added value di situ sehingga margin bisa lebih besar dari situ bahkan. Iya. Ya. Bikin orang menarik, bisa jadi macam-macam ternyata produk turunannya. Dan ini berterima kasih kepada NASA School ya, dengan NASA Wellingnya ini, bahwa ini akan menjadi salah satu kebun open to public ya. Ya. Jadi orang bisa datang, ada kafenya ya, sambil Anda ngopi, sambil Anda makan, bisa lihat-lihat kebun ya. Tapi yang lebih penting, lebih menarik saudara, ikuti programnya, karena nanti saya akan hadir secara berkala di sini setiap sesi untuk Yang ngajarin masternya langsung. nanti, ya, bisa teori, praktek ya, dan ngobrol tentang segala sesuatu tentang hidroponik. Karena seru ya, maksudnya ilmu hidroponik ini kayak basicnya, kita jadi dapat dasarnya tanaman tuh dari sini banget loh. Ya. Saya ngalamin, jadi ininya udah ngerti, nanti nanam apapun tuh udah langsung jalan gitu aja, karena kita tahu basic ya. Ya, dan itu kan kita kan sudah lama ngobrolin tentang konsep smart farming. Ya. Hydroponik itu adalah bagian dari smart farming. Jadi apa itu smart farming? Bukan untuk gaya-gayaan merasa pintar dan segala macam, tapi apa? Bertani secara kritis, secara cerdas. Ya. Ya. Reason setiap tindakan, setiap keputusan itu ada reasonnya. Ya. Saya harus begini karena apa? Bukan by turun temurun ya. Atau Bukan, ikut-ikutan. ya, habit atau kebiasaan, kata orang begini, orang tua saya begini dan seterusnya, yang pada gilirannya kita akan menjadi tertinggal sebagai negara agraris gara-gara apa? Kita kurang inovasi. Ya, inovasi itu membutuhkan mindset yang terbuka.
ya, pembaharuan. Terus selalu ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa begini? Iya. Nah, smart farming itu juga kenapa begini, terus cari jawabannya. Nah, nanti ini juga kita kembangkan menjadi sebuah kebun yang kenapa begini, kenapa begitu, yang jawabannya itu harus teknis, Ilmiah lah ya. ilmiah, ya, logis, tapi juga ilmiah. Kadang-kadang orang pakai pupuk ini, orang cara nanamnya gini, padahal tempatnya nggak sesuai diikutin, ya kan? Ya. Harus tahu reasonnya lah. Reasonnya. Dan internet juga kita tahu itu adalah pedang bermata dua. Internet itu Iya. ya, semua informasi dari luar negeri bisa kita baca, tapi tidak semua harus kita adopsi secara bulat-bulat. Ya, karena apa? Case-nya berbeda, lokasinya berbeda, negaranya berbeda, climate-nya berbeda. Banyak banget faktornya. Faktornya banyak banget. Jadi bagaimana mengadopsi teknologi dan inovasi sesuai dengan lokal konten dan kearifan lokal. Oke. Itu dasar dari smart farming menurut saya. Jadi bahwa semua tindakan harus by reason, Betul. bukan by habit atau katanya turun-temurun dan seterusnya. Kalau reasonnya dapet, semua orang pasti sukses bertani ya. Harusnya begitu. Jadi ilmu dasarnya adalah bagaimana kita kritis terhadap semua proses, kemudian juga kritis terhadap hasil. Jadi tidak boleh cepat puas ya. Selalu ada pertanyaan, bagaimana kalau diginiin? Nah, Walaupun hasilnya udah bagus, ya, ya kan? udah bagus. Kita tahu selalu ada langit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi jangan pernah puas ya. Negara maju bisa pertanian menjadi maju dengan etos kerja seperti itu. Jadi selalu bertanya, bagaimana kalau begini? Jadi selalu ada inovasi yang never ending gitu. Iya. Setiap ada hambatan jangan nyalahin, tapi Iya. cari solusi, Cari solusi. cari inovasi baru. Gak boleh nyerah dengan keadaan. Nah, Iya. itu juga di orang Indonesia salah satu yang quote unquote melemahkan kinerjanya adalah selalu bukan Blaming selalu ya. terlalu pasrah dengan keadaan. Iya. Saya selalu bilang panen gagal selalu menyebut sudah nasib. Ya, padahal mungkin ada kesalahan dalam proses. Ya, kita bukannya tidak percaya terhadap semesta bekerja apa enggak yang membantu kita, tapi belum tentu itu karena nasib. Iya. Tapi lebih bisa pemilihan tindakan atau pemilihan yang dilakukan belum tepat sesuai dengan kebutuhan. Atau antisipasinya kurang, padahal kita sebenarnya bisa mencari solusi untuk Ya. hal itu ya. Oh. Jadi ini ilmunya nih, menurut saya ilmu ini bisa jadi dipakai kemana-mana lah dalam kehidupan juga ilmu bisa dasar loh. ya. Ilmu dasar banget. Jadi di bidang apapun. Di bidang apapun. Ya kita salah satu negara yang dekat lah, nggak usah jauh-jauh ke Eropa, Amerika. Jepang kan etos kerja terbaiknya adalah selalu begitu. Mereka tidak pernah cepat puas Ya. dan selalu mendasarkan semua tindakan itu dengan alasan teknis dan logis, Iya. ilmiah. Iya, ngomong Pak Roni ini belajar hidroponiknya di Jepang loh ini. Ya, Jadi sedikit banyak punya kesempatan ke sana. Ya, kita- harus diserap ilmunya nih. Iya. Jangan sampai enggak. harusnya kita bisa lebih baik dari Jepang. Kenapa? Ya, alam kita lebih baik dari mereka. Mereka 4 musim. Ya, tetapi kenapa produksi pertanian mereka lebih bagus? Ya, karena mereka sangat serius. Ya, menelaah dan belajar dari pengalaman, menginovasi dan seterusnya. Indonesia kalau punya etos kerja sebaik orang Jepang, Jauh lebih bagus lagi. jauh lebih gila dari Jepang hasilnya. Jadi ini Pak Roni sibuk setiap hari berbagi ilmu karena gemes ya. Kok nggak bisa kita kayak mereka ya? Gitu. Saya sih percaya sama generasi muda ya. Jadi para milenial, berita baiknya adalah sudah banyak yang tertarik untuk pertanian modern ya. Dulu profesi petani dianggap sudah mata, ya tidak menjadi pilihan favorit ya, selalu itu terpaksa lah. Dulu zaman saya itu masuk IPB, Institut Pertanian Bogor, itu adalah pilihan yang penting negeri. Bodoh amat di urusannya apa. Tapi sekarang sudah menjadi pilihan berdasarkan bidangnya. Karena bidang pertanian sekarang adalah salah satu bidang yang tidak tergerus oleh resesi. Apapun. Ya. Apapun yang terjadi. Iya, bidang makanan itu orang sampai kapanpun dan dengan kondisi apapun tetap perlu makan kan? Iya. Ya. Di luar angkasa pun makan. Iya, makanya. Oke, sip. Nanti berarti kita yang tuh banyak yang udah mau penasaran mau ikut programnya nih Pak. Ya. Tungguin aja ya Pak. Paling 2 minggu setelah ini berakhir lah, 2 minggu lagi ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi kalau mau early bird ya boleh aja kontak-kontak Susi Garden atau Iya. akunnya di sini ya. Khawatir nggak dapet kuota ya karena sekali lagi cuma 30 orang, yaitu tadi untuk menjaga keamanan juga
space-nya ini supaya nyaman ya kita. Jadi istilahnya span of control-nya waktu saya ngajar juga nggak terlalu crowded gitu ya. Nanti kita praktek bagaimana menyemai, memberi nutrisi dan seterusnya. Nutrisi itu juga detail loh, kadar-kadarnya, kenapa harus nutrisinya ditambah ini, itu, aduh, itu seru banget deh. Itu yang tadi kita udah Nggak boleh bahas ya. dibocorin nih. Segala sesuatu tindakan harus berdasarkan kenapa. Reasonnya harus jelas. Reasonnya apa harus jelas. Jadi parameter ya dunia. Jadi pepatah mengatakan belajarlah dari pengalaman. Tapi sekarang one step ahead adalah belajar dari pengalaman orang lain. Iya, Ya, jadi kan, nggak mulai dari nol. Iya, referensi udah sangat banyak. Tinggal sekarang kita willingness-nya ada nggak? Mau nggak kita punya passion yang kuat untuk menghasilkan hasil pertanian yang tidak biasa-biasa saja, tapi punya kualitas yang tinggi. Jadi kita harus mimpi itu salah satunya adalah menaikkan target. Yes. Ya, kita sekali Harus nanam ambisius. begini. Iya, abis ini bisa nggak lebih berat lagi, atau bisa nggak lebih besar lagi, bisa nggak lebih enak lagi. Terus kita cari ilmunya. Kayak ini nanam sayur, tapi di Bekasi yang panas, tapi bisa kita membuktikan. Gitu ya. Jadi dimanapun bisa. Harusnya bisa. Nah, dari pengalaman itu, experience itu harusnya dilatih diri kita sendiri mengatakan bahwa oh ternyata ilmu dasarnya sama dimanapun, bukan hanya di bidang pertanian, bahwa segala sesuatu tindakan itu harus by reason, ya, kritis terhadap kondisi, kritis terhadap hasil. Setelah itu pertanyaannya kenapa, terus bagaimana kalau begini. Nah, Critical thinking ya. critical thinking, gitu. Oke, jangan lupa ya Pak. Ditunggu nanti kabarnya di stories Susi Garden di Speed ya. Oke, Ingat, nanti hanya 30 orang pertama yang daftar yang dapat kuota. tuh udah banyak yang mau join tuh, Mbak Desi, Tamara mau insya Allah join. Oke, sip. Thank you semua. Thank you. Ini akun